Baik. Jadi orang yang bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan dia sukses di dunia. Allah mudahkan urusannya. Orang yang sering beristighfar, kalau dia berdakwah insyaallah dimudahkan dakwahnya. Kalau dia seorang pedagang insyaallah dimudahkan dagangnya ya. Kalau dia berniat menjalankan sunnah insyaallah dimudahkan menjalankan sunnahnya. Sampai saya bercanda kepada sebagian teman, ente selalu gagal poligami karena banyak maksiat, kurang istighfar. Bercanda ibu-ibu ya enggak? Kalau ente ditolak, astagfirullah, biar diterima. Intinya semua problematika ini karena apa? Karena dosa. Antum yakin atau tidak? Yakin sudah, itu karena dosa. Ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Apapun keburukan yang menimpamu karena kesalahanmu. Baik, ini di dunia Allah berikan ketenangan, Allah berikan solusi. Terlebih lagi di akhirat. Terlebih lagi di akhirat. Kalau seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya sebanyak apapun. Sebanyak apapun, sebanyak ya buih di lautan, sebanyak ya tetesan air hujan, sebanyak jumlah butiran pasir di alam semesta, sebesar bumi ini. Kalau kamu bertobat, Allah akan ampuni dosa-dosamu. Mudah bagi Allah. Tidak ada dosa sebesar apapun di hadapan Allah jika seorang bertobat. Karena Allah Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Allah Ghafur, Allah Ghafir. Sebanyak apapun dosa dilakukan, kalau dia bertobat diterima oleh Allah. Berulang-ulang 1000 kali dia lakukan, Allah akan ampuni. Ya. Karena Allah Maha Pengampun dengan cara dia bertobat. Makanya taubat ini adalah ibadah mungkin sangat dibenci oleh iblis. Kenapa iblis? Bayangkan kalau ada iblis ya, iblis menggoda seorang. Orang ini mungkin sudah bermaksiat 80 tahun mungkin. Dari sejak lahir maksiat. maksiat 80 tahun. Iblis sudah sangka ini jadi teman saya nanti di neraka. Oh, 80 tahun maksiat, syirik, musyrik, bunuh orang semuanya. Begitu umur 81 dia bertobat. Gagal enggak iblis? Gimana enggak nyikir? Kurang ajar nih orang. Di ujung-ujungnya malah bertobat. Allah ampuni seluruh apa? Dosa-dosanya. Ya. Dia didapatkan husnul khatimah. Ya. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara keistimewaan taubat, seorang kalau bertobat dosanya diampuni sebesar apapun, sebanyak apapun. Ya. Allah Maha mengampuni. Makanya di antara ayat dalam Al-Qur'an ya, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah ahlul maghfirah, yang ahli untuk memaafkan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pantas untuk dimaafkan, Allah bisa memaafkan. Yang penting ente minta maaf. Mungkin kita tidak pantas untuk dimaafkan, benar, dosa terlalu banyak, maksiat terlalu berulang-ulang. Maksiat, tobat kembali lagi. Tidak pantas. Kalau kita hukum dunia ini tidak pantas untuk diampuni. Ini kurang ajar. Sudah saya ampuni, ngulangi lagi. Kita kalau punya anak buah nyolong, kita ampuni. Nyolong lagi kira-kira gimana? Kita ampuni? Enggak. Kita panggil polisi. Saya ampuni engkau di penjara. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Maksiat kembali lagi, tobat. Maksiat lagi, tobat lagi. Tidak pantas untuk diampuni, tetapi Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah ahli untuk mengampuni. Ya. Makanya seorang penyair pernah berkata, in azumat dunubi kasratan wa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. Ya Allah, meskipun aku tahu dosaku begitu banyak, tapi saya tahu ampunanmu lebih banyak daripada dosa-dosa. Jadi di antara keistimewaan taubat menghapuskan seluruh dosa-dosa yang telah lalu. At-taibu minadz-dzam kama la dzamba lahu. Seorang yang bertobat dari dosa seperti tidak pernah melakukan dosa. Contoh nyata seperti penyihir Firaun. Antum lihat kisah penyihir Firaun, menakjubkan. Mereka kerjaannya tukang sihir. Tukang sihir musyrik atau bukan? Tukang sihir kerjanya bekerja sama dengan setan atau tidak? Iya, kerjaannya begitu. Profesinya cari duitnya jadi penyihir. Puluhan tahun jadi penyihir.
Kemudian diundang oleh Fir'aun, diundang untuk duel sama Nabi Musa alaihissalam. Maka datanglah mereka berbondong-bondong semangat dengan niat yang buruk untuk mengalahkan Nabi Musa. Bahkan mereka mengatakan bi'izzati Fir'aun, demi keperkasaan Fir'aun waktu mereka berduel dengan Nabi Musa. A inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Mereka berkata, wahai Fir'aun, kalau kami menang, apakah kami dapat upah? Kata Fir'aun, iya, bahkan kalian akan menjadi minal muqarrabin. Bukan cuma dapat upah, dapat jabatan. Bayangkan betapa semangat para penyihir tersebut. Makanya mereka datang rame-rame, bekerja sama dalam kesyirikan, ya, bersabar menghadapi Nabi Musa. Mereka kumpul rame-rame, duel sama Nabi Musa. Bayangkan puluhan tahun kerjaannya penyihir, datang jauh-jauh untuk melawan utusan Allah, untuk berperang melawan Nabi Musa utusan Allah. Bahkan sudah minta jabatan kepada Fir'aun. Begitu mereka duel, mereka kalah. Fa'ulqiyas saharatu sujada. Mereka langsung sujud. Bayangkan. Kemudian mereka bertobat. Mereka tidak beriman lama. Tidak sampai 1 siang mereka beriman. Dibunuh oleh Fir'aun. Ya. Fir'aun mengatakan, apa kalian beriman sebelum aku izinkan kepada kalian? Aku akan bunuh kalian. Kata mereka, faqdi ma antaqa. Silakan lakukan apa yang engkau hendak lakukan. Innama hadhil hayatud dunya. Kehidupan ini cuma kehidupan apa? Dunia. Kami ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggal husnul khatimah setelah sekian puluh tahun dalam kesyirikan. Ini yang buat iblis jengkel seperti ini. Waduh, sudah gagal. Sudah selama ini saya goda dia, ternyata di ujungnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau gitu saya juga begitu, Ustaz. Ente tengah-tengah maksiat tewas, repot. Berhasil iblis. Berhasil. Ya, saya a'udzubillah, sebagian orang berzina, nantilah saya bertobat, nantilah. Begitu sedang berzina, jantungan terus tewas. Seorang nonton film porno, nantilah saya bertobat habis ini. Lagi 2 seri, 3 seri. Kalau lagi nonton tewas, coba masa. A'udzubillah. Tidak sempat bertobat. Kita enggak tahu kapan Allah cabut nyawa kita. Oleh karenanya di antara keistimewaan taubat di akhirat, kalau seorang sudah bertobat, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa tersebut. Kemudian bukan cuma itu, Allah kasih bonus. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum min sayyi'atikum. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Rabb kalian dengan taubat yang nasuha. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini sudah kita bahas tadi, poin pertama. Diampuni dosa-dosa sebesar apapun, sebanyak apapun. Asa rabbukum ayyukaffira ankum min sayyi'atikum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Apakah titik? Belum, masih koma. Ternyata Allah kasih bonus. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apakah ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Untuk manusia tidak bisa seperti ini. Apakah ada orang yang pernah Anda bersalah kepadanya, Anda zalimi, Anda pukuli, Anda maki-maki dia, setelah itu Anda bertobat, ya akhi, saya dulu mukul kamu, saya curi barangmu, saya minta maaf. Kemudian dia bilang, iya, saya maafkan engkau dan ini mobil hadiah buat engkau. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Nah, kebanyakan orang, ya ente memang brengsek, ente memang kurang ajar, tapi sudah maafkan. Ya. Allah, tatkala Anda bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, setelah Allah berikan berbagai macam nikmat kepada Anda, nikmat pandangan, nikmat kesehatan, nikmat berbicara, nikmat pernikahan, nikmat istri, nikmat anak, nikmat berbagai macam kenikmatan, Anda bermaksiat, membangkang perintahnya, durhaka atas perintahnya, kemudian Anda kembali kepada Allah, Allah ampuni segala kesalahan tersebut tanpa mencela Anda, tanpa memaki Anda. Dan tidak perlu dilihat oleh banyak orang, Anda sendirian. Anda silakan bermunajat kepada Allah. Sungguh maha indah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh maha baik Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau minta maaf sama orang, betapa banyak pertanyaan kepada saya, Ustaz, saya minta maaf, orangnya tidak memaafkan saya. Padahal kesalahannya sepele. Itu pun dia tidak memaafkan. Dia bilang, saya tidak maafkan kau. Saya tuntut hari kiamat nanti. Gimana Ustaz? Betapa banyak saya ditanya demikian, menunjukkan manusia susah memaafkan. Itu tidak. Kesalahannya sepele, padahal bukan bunuh anaknya, bukan nyuri barang, yang enggak, pengen salah ngomong, salah kata-kata, itu pun minta maaf, tidak memaafkan. Kadang kita harus mengemis-ngemis, kadang kita harus merendahkan diri, itu pun tidak dimaafkan. Kalau Allah, ente tinggal bangun malam,
ente curhat kepada Allah. Allah selalu mendengar, maha mendengar. Ente mau berhenti terserah ente, mau lanjutkan silakan. Tidak usah menyusun kata-kata sebagaimana kita mau ketemu dengan bupati, mau ketemu dengan presiden, susun kata-kata semalam suntuk enggak bisa tidur. Ente ketemu Allah, biarkan mengalir dari hati Anda. Dalam sujud minta ampun kepada Allah. Apakah Allah mencela? Tidak sama sekali. Apakah Allah menghardik? Tiba-tiba datang halilintar. Makanya saya sudah bilang jangan macam-macam. Enggak ada. Enggak ada. Ente tinggal minta maaf, tinggal menangis di depan Allah, semuanya telah selesai. Bukan cuma itu, dikasih bonus surga. Saya bilang tadi tidak ada manusia yang minta maaf sama dia kemudian dia bilang ya saya maafkan kamu dan ini rumah buat kamu. Tidak ada. Ini cewek cantik buat kamu, apalagi? Ini Allah, ente salah, ente minta maaf, ente diampuni, dikasih surga, dikasih istana, dikasih bidadari. Apalagi yang kurang? Apalagi kurang baiknya Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh benar perkataan Nabi SAW, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Bahkan seorang anak waktu salah sama orang tuanya, sama ibunya, terkadang ibunya tidak memaafkan. Terkadang ibunya marah dulu, terkadang ibunya maki dulu baru memaafkan. Itu ibunya sendiri. Allah tidak pernah begitu. Allah tidak pernah begitu. Biar Anda tahu bahwasanya Anda memiliki Tuhan yang sangat sayang kepada Anda. Jadi orang kalau bertobat kepada Allah di akhirat, diampuni dosa-dosanya, bahkan dikasih bonus surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditinggikan derajatnya. Makanya dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, ya illa man tab. Coba Allah bercerita tentang orang pelaku dosa besar. Kata Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Ini 3 dosa paling besar. Dan orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, dan orang-orang tidak membunuh orang lain, dan orang-orang tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa melakukan dosa ini, syirik kepada Allah, berzina, membunuh orang, yalqa athama, dia akan mendapatkan dosanya pada hari kiamat. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Maka pada hari kiamat dia akan dilipat gandakan dosanya. Siksaannya akan dilipat gandakan. Dikekalkan dalam neraka jahanam. Setelah itu Allah mengatakan illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana wa amila amalan salihan, kemudian dia beriman dan beramal saleh. Kata Allah, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka ini dosa-dosanya dirubah menjadi kebaikan. Bayangkan, maksiatnya dirubah jadi pahala. Apa yang lebih indah daripada ini? Apalagi yang lebih baik daripada ini? Maka kalau Anda ingin sukses dunia maupun di akhirat, perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan para hadirin, ya, kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar di pagi hari, petang hari. Anda boleh istighfar 100 kali di pagi hari, istighfar 100 kali di petang hari. Anda bisa baca doa sayyidul istighfar di pagi hari dan petang hari. Habis salat kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis salat malam, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Itu kebiasaan orang-orang soleh, selalu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.